Oke, dalam kitab Wahyu, ada satu sosok yang super misterius dan sudah jadi perdebatan selama ratusan tahun. Sang Pelacur. Nah, kali ini kita akan coba bedah salah satu penafsiran teologis yang spesifik tentang siapa, atau mungkin lebih tepatnya apa, sebenarnya sosok ini. Jadi, siapa sih sebenarnya pelacur besar ini? Pertanyaan ini kan sudah lama banget ada. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengupas sebuah khotbah yang mengklaim punya jawabannya. Khotbah ini langsung dibuka dengan sebuah premis yang, wow, cukup dramatis. Dikatakan bahwa di akhir zaman nanti, umat manusia itu hanya akan terbagi menjadi dua agama. Cuma dua. Nah, ini nih yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Menurut penafsiran ini, apa sih sebenarnya yang dilambangkan oleh sang pelacur? Nah, ini dia poin kuncinya. Sang pelacur atau Mnyeo dalam bahasa Korea, seperti yang tertulis di sini, ternyata bukanlah seorang wanita loh, tapi sebuah sistem agama global yang murtad. Wah, ini kan langsung mengubah cara kita melihat keseluruhan ceritanya. Kalau sang pelacur itu adalah sebuah sistem, terus wujudnya seperti apa? Yuk kita lihat lebih dalam detail identitasnya menurut khotbah ini. Poin yang penting banget di sini adalah sistem ini katanya nggak muncul tiba-tiba dari nol gitu aja. Enggak, dia justru tumbuh dari kemurtadan, dari kerusakan iman yang sudah ada sebelumnya, terutama di dalam kekristenan. Jadi, ini adalah sesuatu yang tadinya baik, tapi kemudian jadi membusuk. Dan dia juga nggak berkuasa sendirian. Kekuatannya datang dari aliansi dengan binatang merah ini, yang ditafsirkan sebagai antikristus, seorang pemimpin politik global yang penuh tipu daya. Coba deh kita lihat simbolismenya. Setiap detail penampilannya, mulai dari jubah sampai cawan emasnya, itu punya makna yang dalam banget. Jubah ungu dan merahnya melambangkan keselarasan ideologi dengan si binatang. Emas dan permatanya, itu simbol kekayaan duniawi buat menarik pengikut lewat materialisme. Dan yang paling bahaya, cawan emas di tangannya itu isinya ajaran sesat yang secara rohani sangat beracun. Dan tujuannya cuma satu, menjadi nomor satu. Satu-satunya agama dunia yang terpadu, yang menelan semua kepercayaan lain ke dalam sistemnya yang korup. Ini semua membawa kita ke konflik intinya dalam khotbah tersebut. Perpecahan spiritual global yang terakhir, yaitu antara dua gereja. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang tajam banget antara dua jalan spiritual di akhir zaman. Di satu sisi, ada gereja yang bersekutu dengan kekuasaan dunia, yang populer dan kaya. Di sisi lain ada gereja sejati yang justru kecil, terpinggirkan dan dianiaya. Beda banget kan? Tapi aliansi yang kelihatannya tak terkalahkan antara agama dan negara ini, menurut khotbah tersebut, ternyata sudah ditakdirkan untuk hancur berkeping-keping. Dan disinilah ironi yang luar biasa itu. Khotbah ini meramalkan kalau sang pelacur bakal dihancurkan, bukan oleh musuhnya, tapi oleh sekutunya sendiri, sang antikristus. Kejatuhannya itu bukanlah sebuah kecelakaan, tapi pengkhianatan yang sudah diperhitungkan. Jadi si binatang ini cuma memanfaatkannya untuk mendapatkan kuasa. Begitu kuasanya sudah di tangan, si pelacur ini sudah nggak berguna lagi, lalu dihancurkan. Benar-benar pengkhianatan politik. Jadi, apa dong kesimpulan utama dari semua interpretasi ini bagi orang-orang percaya? Jadi, pesan utamanya itu sebuah peringatan. Kita harus mengembangkan daya beda rohani, kemampuan untuk melihat melampaui penampilan luar dan mengenali mana kebenaran yang sejati di tengah lautan penipuan. Bahkan, khotbah ini memperingatkan kalau mujizat pun bisa jadi alat penipuan. Jadi tidak semua yang terlihat seperti keajaiban itu sudah pasti berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya, penjelasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Di zaman yang penuh dengan informasi dan berbagai klaim kebenaran seperti sekarang, bagaimana cara kita bisa benar-benar membedakan antara iman yang tulus dan penipuan yang paling meyakinkan sekalipun? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.